Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nuriyah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yulis Derini. Beliau adalah guru kelas 6 SD 2 Kandiran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Alamin, tidak hanya baik tapi Bahagia juga ya, Bu. Alhamdulillah, itu yang sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi itu. Ya, sebelum besok saya mengamati jalannya proses observasi di kelas itu. Ya, adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari percakapan praobservasi adalah supaya ibu lebih siap dan lebih percaya diri besok saat proses pembelajaran itu. Ya, baik. Jadi pada praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ibu ingin capai dalam proses pembelajaran tersebut? Terima kasih Bu Nuriyah. Di sini saya sudah membuat modul ajar ya yang sederhana. Kemudian sudah saya sampaikan juga tujuan pembelajaran untuk besok. Itu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu mampu menjelaskan bagaimana rangka menjalankan fungsinya. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan besok. Luar biasa sekali Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang didik. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai besok? Area pengembangannya nanti saya berharap itu peserta didik dapat menyebutkan rangka dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis tulang yang menyusun rangka manusia, kan itu ada banyak tulang dengan benar. Berarti untuk area pengembangan itu di pengetahuan ya? Iya, di pengetahuan. Iya. Kalau keterampilannya nanti ada presentasi, mereka juga akan presentasikan. Iya, jadi ada pengetahuan presentasi ya, keterampilan. Untuk pertanyaan yang ketiga itu apa rancangan pembelajaran yang diterapkan, diantaranya itu strategi, model, dan metode. Itu bagaimana itu? Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan scientific TPACK. Ya. Terus metodenya ada ceramah, dan ada tanya jawab, ada diskusi juga, ada demonstrasi yang presentasi itu, ada tugas. Jadi dalam strateginya itu memilih menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian modelnya itu menggunakan scientific, kemudian metodenya itu diantaranya diskusi. Ya. Kemudian dalam apa pembelajaran diferensiasi itu dibagi menjadi berapa kelompok itu? Nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai persiapan berdasarkan kesiapan belajar murid. Baik sekali itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana untuk persiapan media yang akan digunakan? Untuk media saya nanti akan tetap menggunakan laptop, proyektor sudah tersedia di kelas, kemudian ada pengeras suara, media video pembelajaran. Ada kemudian buku paket, kemudian ada torso rangka manusia juga ada, gambar kerangka dan ya lingkungan sekitar. Jadi media yang panjenengan itu siapkan sudah sesuai dengan apa ya profil murid Iya. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima itu kira-kira ini kapan ibu akan melakukan kegiatan proses pembelajaran itu di apa, tanggal berapa dan jam berapa? Ini kan mata pelajaran kelas nanti akan saya lakukan di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, jamnya jam 1 dan 2. Baik Ibu, di hari Kamis
kemudian tanggal 31 jam pertama dan kedua insya Allah saya itu akan datang ke kelas itu untuk melihat proses pembelajaran di kelas itu. Dan setelah ini besok setelah proses observasi, besok saya masih ada percakapan pasca observasi yaitu nanti menunggu pembangunan dari PT. Terima kasih. Semoga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang direncanakan. Sama-sama Bu Nuria, jika nanti ada kekurangan bisa monggo saya dikoreksi ditambahi, saya bisa belajar bersama. Iya, besok di percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ayo salah satu. Siapa? Andi, pimpin doa ya. Kita berdoa bersama dulu ya. Ya Muhammad. Berdoa mulai. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai semangat awal kita selalu untuk memberikan rasa nasional semua. Sekarang berdiri dulu semuanya, menyanyi bersama-sama. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Masuk hari ini? Alhamdulillah ya, masuk semua. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat sentosa, Allahu Akbar luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Kemudian hari ini kalian sudah pindah kelas? Bukan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Pindah kelas setiap hari sesuai jadwal. Kemudian karena kita sudah memasuki pembelajaran ya, apalagi keyakinan kelas yang sudah kita buat harus ya kita membuat bukan ya, ketika guru menjelaskan kita harus konsentrasi, tidak membuat bukan dan melaksanakan perintah guru ya. Dan sebelum memasuki materi, kita akan masuk materi yang baru. Dulu kalian pernah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah sistem gerak. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya yang pertama ya, kalian atau peserta didik itu dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua menyebutkan beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tersebut ya. Jadi nanti ada rangka, kemudian kamu menyebutkan tulang penyusunnya juga dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga menjelaskan
rangka bagaimana menjalankan fungsinya ya. Jadi nanti kita akan pelajari bersama. Sebelum memasuki materi, sekarang kita ice breaking dulu. Ayo. Mana? Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Sekarang kita ulangi satu kali lagi ya. Ya, fokus ya. Letakkan di tengah pikirannya. Sudah? Nah, perhatikan instruksinya. Gunakan baik-baik. Sekat. Sekat, sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sekat. Tunjukkan. Ya, kamu jangan duduknya. Itu siapa? Beri pertanyaan pemantik dulu sebelum kita ke materi. Kira-kira apa itu rangka ya? Ada yang tahu apa tidak? Rangka. Nah, coba rangka. Ada yang tahu apa tidak? Sistem gerak tubuh. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Baru satu. Siapa itu kembali amal ya? Kemudian kita simpan dulu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka? Itu untuk apa? Nah, terus untuk menggerakkan bisa. Terus apa ke sana? Untuk apa? Tapi di sini sudah menjawab. Di sana. Ayo apa? Melakukan aktivitas, boleh. Terus ada lagi apa? Agar memiliki postur. Apa lagi ada? Untuk berjalan bisa ya, boleh. Kemudian bagaimana rangka itu membantu kita bisa bergerak, itu harus bagaimana? Kenapa? Apa yang menyebabkan rangka itu bisa bergerak? Kalau cuma rangka pakai gini, nah, contohnya ada di sini. Kan cuma diam. Kenapa bisa jadi bergerak? Karena ada terus apa lagi ada coba lain? Sendi terus karena ya boleh ya karena ada sendi dan otot. Nah, kemudian lagi rangka. Ada yang sudah menjawab apa itu rangka sistem gerak. Untuk apa? Untuk bergerak, untuk beraktivitas. Ya. Sekarang sebelum mengetahui materi tentang sistem gerak lebih jauh, guru akan memberikan pertanyaan yaitu guru asesmen. Nanti silakan kamu jawab di kertas ini ya. Cuma 3 pertanyaan. Nanti dijawab, langsung ditulis jawabannya ya. Pertanyaannya ditulis di papan. Nanti kamu beri nama terus nomor ya. Silakan dijawab. Berapa nomor sih? Berapa?
Yang pertama, tulang leher, tulang selangkah, tulang lidah, tulang dada, tulang belakang, tulang punggung, tulang paha, tulang punggung lutut, tulang sempil, tulang harta, tulang Yang di depan yang sedang tersenyum tetapi agak melebar senyumnya. Kita lihat dari atas. Rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Rangka kepala ya di sini ya, rangka kepala itu di sini. Kemudian rangka anggota badan itu di sini. Kemudian yang ketiga rangka anggota gerak. Jadi ada di bagian atas dan di bagian bawah ini juga ya, termasuk rangka anggota gerak. Kemudian rangka anggota gerak itu sendiri ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Sekarang rangka manusia itu tersusun dari berbagai macam tulang. Jadi sebelum kamu mengetahui jenis-jenis tulang yang menyusun rangka manusia, ada yang tahu fungsi rangka utama? Fungsi rangka? Ada yang bisa menunjukkan? Coba. Fungsi rangka tuh. Betul? Terus ada lagi? Kaki otot terus? Terus ada lagi nggak? Sel darah merah itu dibentuk dalam sumsum tulang ya. Jadi kalau kalian pernah makan ayam, tulangnya kamu pernah bisa tulangnya. Tulangnya sumsum ya. Sekarang lihat. Sekarang kita lihat di sini dari rangka kepala itu. Jadi dari tulang di sini ada tulang otak yang ini namanya tulang dadi. Terus yang ini tulang pelvis. Kemudian ini apa? Atas ini bawah. Kemudian kalau yang ini rangka anggota badan ini namanya jadi nanti masing-masing rangka itu juga ada fungsinya. Kalau rangka kepala itu fungsinya apa? Begini. Jadi otak dan benang. Terus lagi ini otak yang ada di dalam. Kalau itu kan pernah menggunakan otak ya dari benang. Makanya kalau misalnya kamu naik motor, misalnya kalau misalnya sesuatu kalau misalnya sudah begininya gitu. Nanti langsung di otak rangka kepala. Kalau rangka anggota badan fungsinya apa? Di sini. Ini otak kan? Penting otak yang di dalam sini ada apa saja? Hati ada sebenarnya di dalam. Kemudian kalau rangka anggota ini yang atas ya dilihat di dalam saya. Kalau yang rangka anggota apa yang rangka atas? Ini namanya apa? Tulang kan? Kalau yang ini ada 2, di sini ada 2. Namanya ada tulang punggung dan tulang. Kalau kamu lihat tadi punggung fisik dia yang mana ya? Nah, jadi cara mengingatnya kalau tulang punggung itu yang urus dengan ibu jari ini jari yang mana ya? Jarinya ini kan ini Pak. Berarti tulang punggung ya. Nah, ini ya. Kalau tulang dasar ini belakang ini kan ini belakang kanan. Kemudian dia ada di nah, banget. Ini apa? Yang ini tulang pergelangan kaki. Sekarang kita mau membagi kelompok dulu ya. Kelompok dulu berdasarkan hasil asesmen awal. Nanti kalian bisa berpindah sesuai kelompoknya. Bukatannya tidak bisa dibawa karena di meja sudah ada. Untuk kelompok 1 nanti anggotanya Arya, Sandi, Devina diajak dan Sulur ya. Nanti kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 Adi Febri, Aditya, Riko, Zara, Sylvia dan Jati. Kelompok 3 Farhan, Afgan, Alif, Soleh, Julia, Kirana dan Alifah. Nanti silakan dulu. Kita kelompok 4 terakhir Rizkila, Akmal, Rifki, Hasna dan Denisa. Silakan berpindah dulu. Sekarang saya bawa buku dengan bukannya ada disebutkan memberikan lembar kerja. Nanti silakan diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian diisi sesuai perintahnya yang ada di situ. Di situ tulisannya apa? Misal kamu harus menyebutkan rangka tangan ya kamu isi sesuai pengetahuan yang tadi sudah kamu dapat di video ataupun di buku. Kemudian mungkin ada yang disuruh menyebutkan semua tulang yang ada dalam anggota tubuh ya silakan diisikan. Yang
Ini pos sana. Kelompok lupa yang tadi ditulis. Nanti itu sudah semua, nanti jangan lupa fungsinya juga ya. Fungsinya sudah sama cari. Ini satu. Gimana kalau kita breaking lagi? Ya, belum. Biar kita fresh. Bukan fresh kan? Kita goyang dulu ya. Tadi sudah masak konsentrasi. Sambil memasak dari cara pressing. Oke, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Satu. Semua ada dapat giliran. Urut saja ya. Silakan maju. Yang lain silakan perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, mau menanggapi, boleh. Satu saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian sistem rangka manusia berikut ini. 1. Tulang tengkorak, berfungsi untuk melindungi organ penting di bagian kepala, yaitu otak. 2. Tulang rusuk, berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. 3. Tulang tangan, rangka anggota gerak atas, berfungsi untuk menggerakkan tangan. 4. Tulang belakang, berfungsi untuk menegakkan tubuh. 5. Tulang kaki, rangka anggota gerak bawah, untuk menggerakkan kaki. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Atau ada yang mau menanggapi? Boleh kamu tanya apa saja dari yang belum kamu ketahui. Karena tadi kelompok 1 hanya menyebutkan dari tulang kepala dan fungsinya, tulang rusuk fungsinya. Mungkin kamu penasaran, masih penasaran, silakan bertanya dulu. Oke, mau bertanya ya boleh? Ya. Tulang hasta, dan juga tulang hasta. Kelompok lain? Sudah betul belum itu tulang hasta? Betul. Itu ada lagi yang mau bertanya? Aku dari tulang hasta.
Fungsi membuat menghubungkan dengan kata dengan pergelangan tangan. yang bertanya ada lagi apa tidak? Oh, sudah cukup ya. Jika sudah, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan dulu kita berikan dulu tepuk salut ya, tepuk salut beri cara. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut gitu loh ya. Yuk, kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut gitu loh ya. Beri tepuk tangan yang beri. Oh, hilang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi tentang cakapan pria. Anggota 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, alif. Ulang selama. Ulang tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, anggota Ahmad, Rifki, Rizky, Jensa, Kasna, akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang cakapan manusia. Ulang selama tangan. Ulang sama tangan fungsi tangan dan hubungkan jari dengan tulang sangkal. Ulang kata. Ulang kasta berfungsi menghubungkan dengan atas dengan pergelangan tangan. Ulang pergelangan tangan. Ulang pergelangan tangan fungsi sebagai penghubung antara tulang jari dengan tulang telapak tangan. Ulang jari tangan. Ulang jari tangan berfungsi mengambil atau membuka sesuatu. Ulang lengan atas. Ulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau tulang antara bahu dan tulang lengan bawah. Ulang pengunci. Tulang pengunci berfungsi sebagai penghubung antara sisi dan tangan pada bukit di jari. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok? Yuk, dari sedikit. Yang musik kelompok kami. Di dalam belakang. Jadi kalau belakang banyak menampilkan bacanya menunjukkan tulang yang ada di belakang atas ya. Tapi ada beberapa pertanyaan di dalam belakang. Ada yang bisa bantu kalau lain? Yang untuk menandakan untuk ada. Terus ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya. Oh, ada lagi yang lagi. Ulang dari tangan. Ulang di tangan yang belakang tadi. Kamu dalam habis sholat. Mereka atau besok. Ya, ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kasih baik, kasih oh, kasih baik. Wow, keren. Wow, keren. Semua kelompok juga maju ya. Ada kelompok silakan dari kelompok 1. Nanti kelompok yang lain juga bersiap-siap memberi bentuk buku. Terus apa lagi? Melekatnya otot. Terus Menegakkan dan menopang badan. menegakkan dan menopang badan. Masih ada? Masih Apa? tempat membentuk secara merah dan secara putih. Saudara merah dan saudara putih. Kelompok 2 fungsi apa? Ini organ-organ tubuh yang penting dan Nah, terus? Terus apa lagi? Ya, kalau tidak fungsi apa? Siapa? Fungsi apa? Apa? Benar. Lagi? Apa lima yang atas? Apa bentuknya saya? Ya, bentuknya saudara merah dan saudara putih. Sekarang kelompok 4, kamu silakan. Nah, Untuk bergerak, memberi bentuk tubuh, tempat letaknya otot, menegakkan dan menopang badan, tempat pembentukan dalam merah dan saudara putih. Yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini, hal baru apa yang kamu dapatkan? Itu tentang apa? Setelah kamu belajar ini tentang kerangka manusia. Terus apa lagi? Hal baru yang kamu dapat apa? Tentang fungsi rangka manusia apa? Mengetahui fungsi rangka manusia. Yang tentang fungsi rangka manusia. Ini hal baru apa yang didapatkan? Setelah tadi kita mempelajari bersama tentang sistem gerak, ada tentang sistem rangka manusia, tentang ada fungsi, terus apa lagi? Mengenal rangka manusia ya, boleh ya. Kita akan mempelajari tentang sendi dan otot ya, sendi dan otot. Jadi nanti masih ada hubungannya dari tadi rangka, kemudian besok kita akan mempelajari tentang sendi dan otot ya, jenis-jenis sendi, fungsinya dan otot juga jenis-jenis otot dan fungsinya serta bentuk-bentuknya. Sebelum diakhiri, sekarang kamu siapkan diri. Setelah mempelajari materi hari ini, gambarkan seperti itu. Ada funny, happy, sad, exhausted. Ada yang sudah tahu kan artinya? Pertama, lucu. Yang kamu rasakan ya, setelah tadi kita belajar bersama. Happy senang, kemudian sad sedih. Sebelahnya itu apa ya? Telah. Telah apa?
bingung, katakan dulu. Baca, pakai kertas boleh, pakai buku boleh. Kira-kira lelah, kalau bingung, gak apa-apa itu perasaan kamu. Katakan saja sesuai yang kamu rasakan, tidak usah. Ini punya kamu jadi sedih, kamu sedih lah. Nah ya, kalau kamu yang merasakan senang ya tuliskan. Kalau yang kamu rasakan masih bingung, ya tuliskan saja. Bingung ya, katakan bingung. Nah, Kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita pimpin doa dosen-dosen dulu ya. Siapa tadi sudah sekarang kelompok 2 yang mungkin ayo ya Adit lanjut. Besok lagi Farhan. Yuk, lanjut dulu. Ya, selamat siang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tempat duduknya diambilkan, duduknya dikembalikan nanti kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca prestasi bersama saya Nuria, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Padirancan, Kabupaten Kediri. Kali ini saya masih ditemani oleh beliau Ibu Yudhiswini. Beliau adalah sebagai guru yang telah berobservasi pada kegiatan supervisi anak. Dan saya ditemani oleh beliau juga Fatiyati. Beliau adalah sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kegiatan percakapan pasca ini ada beberapa pertanyaan terkait dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Ya, dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan bagaimana perasaan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Perasaan saya ya, saya merasakan sekali karena kita Merasa juga atau tidak kayak mengungguli yang karena biasanya kan kita bukan duit ada orang lain saya hanya tenang saja lah, merasa grogi supervisi. Untuk pertanyaan kedua, bisa menceritakan pengembangan potensi yang ibu kembangkan dan langkah-langkah melakukan pada proses pembelajaran upaya pengembangan yang pertama itu dari sisi pengetahuan. Jadi itu saya menjelaskan ya melakukan hal-hal manusia, kemudian menyebutkan tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dan menyebutkan fungsi hati. ide pengetahuan yang harus Dan yang kedua yaitu keterampilan. Fungsi masyarakat jadi untuk kemudian untuk tahapannya
pertama saya membuat modul ajar terlebih dahulu. Kemudian membuat media kemarin saya membuat media itu dengan anak-anak menyusun puzzle rangka manusia menjadi bentuk tubuh manusia yang sempurna. Misalnya membuat kepala, kemudian saya menerapkan strategi pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tingkat usia yang terintegrasi dengan KS kompetensi sosial emosional. Kemudian saya menggunakan metode ceramah, diskusi. Jadi dari pendekatan strategi pembiasaan terdiferensi itu menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan kesiapan. Kemudian untuk metodenya itu tadi belajar dan diskusi. Untuk pertanyaan selanjutnya sejauh mana keberhasilan pembangunan akademis pembelajaran? Saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan. Saya sudah berhasil, namun masih ada sedikit kendala. Iya, itu kendalanya bagaimana Bu? Kendalanya itu jadi tidak semua peserta itu aktif. Oh, jadi yang aktif itu mungkin hanya beberapa siswa sebenarnya. Kemudian kemudian apakah mengetahui dari kendala tersebut apakah tidak aktif semuanya? Jadi biasanya hanya beberapa anak yang suka sering menjawab itu yang aktif ya. Kalau kebanyakan dari kelas itu yang laki-laki malah sering aktif langsung saya Bu. Kalau itu lebih banyak ke malu apa ya daripada yang kemudian. Kemudian nah itu bisa terjadi ya mungkin karena kurang memaksimalkan anak-anak. Jadi memaksimalkan hanya memberikan kesempatan atau batasan saja. Siapa yang bertanya, siapa yang menentukan pendapat. Jadi hanya karena mungkin tidak memberi kesempatan ke semua. Iya. Jadi anak-anak itu malu-malu Iya, malu. Mungkin takut salah juga kan. Jadi kemarin ada yang observasi mungkin ya. Kemudian pertanyaan untuk langkah-langkah untuk solusi dari kendala itu apa? Mungkin saya harus memberikan kesempatan yang luas lagi kepada anak-anak dengan cara menunjuk ya. Silakan yang menjawab, mungkin saya dari si A, si B, dan si C supaya mereka itu belajar mengemukakan pendapat, belajar berbicara di depan. Jadi ditunjuk langsung Iya. dari peserta tersebut ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk solusi memperbaiki dari kendala yang menjadi tersebut. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan perbaiki kendala-kendala yang masih mengganjal. Tapi untuk jadwal yang berikutnya akan besok ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan terrealisasi dengan lebih baik lagi. Saya harapkan cerita selanjutnya menjadikan terrealisasi ke saya. Ya. Baik, yang telah Ibu sampaikan itu adalah sesuai dengan catatan-catatan kemarin dari observasi supervisi akademik saya. Ya, kemudian tentunya sesuai catatan saya sendiri. Terima kasih kembali atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk memberikan Terima kasih Bu Nulian dan Bu Dewi. Ini ya atas tadi sudah berbincang-bincang di konsili ini di pasca observasi pembelajaran. Luar biasa Bu ini sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan
terinfeksi dengan KST ya. Ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan adanya karena saya tadi sudah dibicarakan dengan Juli ya, itu akan menjadikan pembelajaran semakin dan bermanfaat. Terima kasih Bu Nuria sudah